Ini kan perilaku konsumen kini kan semakin digital first gitu ya, untuk mencari informasi, untuk melihat ulasan, hingga untuk memutuskan untuk belanja atau tidak. Benar. Nah, bagaimana sih sebenarnya tren ini mempengaruhi strategi dari pemasaran brand, khususnya yang memiliki cabang ataupun outlet, Bu Yani? Oke. Terima kasih Mbak Sarah. Jadi sekarang hasil platform pencarian adalah makin akurat ya. Jadi hasil biasanya berbeda-beda tergantung dari setiap lokasi. Dan detail lokasi mengenai jam buka sampai kebiasaan dari pengguna gitu loh. Nah, lebih dari 63% pencarian terjadi melalui handphone biasanya seperti itu. Dan 20%-nya melalui dari Google aplikasi. Dan di sini biasanya data pencarian itu kalau misal konsumen mencari kata-kata near me, yaitu membuat mereka lebih efisien untuk menemukan si lokasi tersebut. Nah, di sini artinya mereka sudah mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut gitu loh, atau mendatangi toko tersebut. Jadi setiap profil bisnis ini kita harus benar-benar up to date dan juga dibuat supaya bisa langsung menjadi konversi. Dan tidak hanya di situ aja, jadi konsumen itu biasanya mencari itu informasi melalui review kah, seperti kita-kita lah di sini ya kan. Biasa kita masuk ke review dulu, apakah mengenai rekomendasi, kualitas produk dan lain sebagainya. Dan lokasi outlet secara online itu ibaratnya sebelum berbelanja mereka pastinya melihat detail dari rekomendasi, informasi dari digital seperti itu. Dan dari brand multi outlet konsistensi dari data di semua channel digital itu karena tren customer sekarang eranya lumayan lebih pinter dan lebih aware dengan digital, yang dimana mencari informasi itu melalui segala segmen digital, ya kan, seperti kita lah ibaratnya seperti itu. Oke, jadi karena memang konsumen-konsumen itu sekarang mungkin lebih detail lagi sebelum membeli sebuah barang gitu ya. Jadi memang online presence ini sangat dibutuhkan bagi brand-brand ya. Benar Bu, sekali. Oke, mungkin bisa dijelasin juga nih Bu Yeni secara sederhana atau secara singkat begitu ya. Bagaimana sih dari single interface ini membantu brand untuk mengelola kehadiran digital di berbagai lokasi? Masalah utama yang biasanya ingin diselesaikan dari brand sendiri itu apa sih? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi platform kami ini biasanya mensupport satu ekosistem yang dimana berbasis AI. Jadi untuk memanage semua Google Business Listing. Jadi untuk sekarang kalau kita bilang kan banyak sekali randomly yang agak masih berantakan seperti itu ya. Nah di sini pun jadi GPP itu akan jadi pasar pencarian lokal. Yang dimana nantinya harus dianggap seperti perpanjangan tiap cabang. Jadi tiap cabang itu profilnya sebaiknya rutin diisi dengan foto yang relevan dengan brand, lalu ada Q&A, dan ada postingan-postingan mengenai promosi-promosinya si brand tersebut atau retail, seperti itu. Nah, supaya konsumen jadi sudah percaya dan membangun konsumen itu membentuk sebuah seperti, oh ya, aku sudah mempunyai keputusan untuk masuk ke dalam website. Jadi sebelum masuk ke dalam website, mereka sudah mendapatkan informasi yang lengkap seperti itu. Oke, selanjutnya nih, selain soal visibilitas, ini bagaimana sih teknologi single interface membantu brand lebih dekat dengan konsumennya, misalnya melalui ulasan online, ataupun dari komunikasi lokal, ataupun mungkin kampanye hyperlokal begitu ya? Oke. Jadi gini, jadi kepercayaan pada ulasan itu kan makin berkurang sekarang. Karena kalau kita lihat dari 42% itu penilaian ulasan setara dengan rekomendasi pribadi itu udah cukup menurun. Ya, seperti itu. Jadi padahal tahun 2020 itu meningkat secara globally itu 89%. Ya. Lalu di sisi lain sekarang itu hampir setengah pengguna itu lihat dulu ringkasan dengan buatan AI. Setelah itu 18%-nya bahkan langsung mengambil keputusan hanya dengan ringkasan itu gitu loh jadinya. Jadi memang mindsetnya agak switch ya dari tahun 2020. Nah setelah itu dari 63% konsumen itu berharap bisnis membalas ulasan tersebut gitu loh. Karena itu adalah salah satu engagement yang terjadi kepada si brand terhadap si konsumen seperti itu. Nah jadi responnya yang cepat dan respon yang tulus itu menjadi salah satu
faktor penting dari brand atau retail yang membangun reputasi dari brand image-nya sendiri. Jadi ada pergeseran behavior juga ya Ibu benar, ya dari konsumen sendiri yang biasanya mungkin melihat review-review gitu ya, ulasan itu sekarang jadi ke AI juga gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu Yeni, di Indonesia itu kan daya beli kan kita tahu sedang tertekan begitu ya. Sementara kompetisi retail ini semakin sengit di ranah digital. Nah, bagaimana Single Interface sendiri melihat tantangan ini dan strategi apa sih yang ditawarkan agar brand itu tetap relevan dan juga efisien? Baik. Jadi gini, ekonomi di digital itu tumbuh sangat cepat sekali. Tapi persaingan itu makin sengit. Jadi konsumen itu sangat sensitif kalau dibilang masalah harga, ya kan. Di sini strategi hyperlocal berbasis AI bisa membantu brand. Jadi setiap tampil dan lebih efisien dan relevan pastinya gitu. Jadi jangan tekankan juga investasi kita melalui ekspansi di Asia Tenggara dan juga mengembangkan teknologi baru sebagai bukti komitmen kami di jangka panjang dan dorongan inovasi. Dan tidak hanya di situ saja, efisiensi kami adalah kunci kami gitu loh. Yang dimana single interface membantu brand mengarahkan budget konsumen sekitar outlet, bukan hanya sekedar mass campaign. Oke. Ya.